sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, tafadhal Abu Said. نعم. باب الطهارة إذا فرغ من الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. طيب. قال المصنف حفظه الله تعالى إذا فرغ من الوضوء. Ya, maksudnya zikir yang diucapkan. Recording in progress. Ya. Zikir yang diucapkan setelah selesai dari wudu. Ya, setelah selesai dari wudu. Nah, jadi yang beliau sebutkan langsung zikir setelah wudu, ya, tanpa menyebutkan zikir sebelum wudu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Di sini ada hal yang perlu pahami dulu sedikit tentang al-wudu. Al-wudu dengan di fathah wawunya, ya, al-wudu itu artinya ya perbuatan. Ya, perbuatan berwudu. Ya, perbuatan berwudu. Nah, tapi kalau di fathah wawunya al-wudu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Ya, air yang digunakan untuk berwudu. Itu perbedaan antara al-wudu dengan ya ketika di dhamma dan ketika di fathah wawunya. Jadi al-wudu ya perbuatan wudu. Kalau al-wudu ya itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi zikir yang diucapkan setelah berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Ya. Tidaklah seorang di antara kalian yang berwudu fayubligu aw qala fayusbigu. Ya, di sini harus ada kata qala ya karena ini perbedaan riwayat. Ya, jadi katakan fayubligu aw qala fayusbigu. Fayubligu dan fayusbigu ya bimakna wahid. Itu maknanya satu. Ya, maknanya sama. Ya. Fayubligu ya dengan fayusbigu itu maknanya satu. Ya, yaitu ya yutimmuhu wa yukmiluhu. Ya, yaitu dia menyempurnakan. Ya, jadi makna ya fayubligu atau fayusbigu itu artinya dia sempurnakan. Ya. Fayubligu aw qala fayusbigul wudu'a, dia sempurnakan wudu'nya. Summa yaqul, lalu dia berkata, ya, maksudnya dia membaca doa ini setelah selesai dari wudu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Diucapkan syahadat. Ya, diucapkan syahadat. Maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah. Aku persaksikan bahwasanya tidak ada ya, sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba. Ya. Kalau dia hamba berarti tidak boleh disembah
tidak boleh diibadahi. Ya, ini kalimat mengharuskan kita tidak boleh gulu terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah hamba. Kemudian wa rasuluh, ya, dan rasulnya, ya. Ini kalimat atau kata yang mengharuskan kita tidak boleh meremehkan. Ya. Memang beliau adalah hamba, tapi beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, atau tidaklah seorang mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan, ya, dibukakan baginya, ya, pintu-pintu surga yang 8. Ya, yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, dia, ya, masuk dari mana saja dia kehendaki, ya. Subhanallah, ini, ya, keutamaan yang sangat besar, ya, bagi orang yang senantiasa membaca, ya, zikir ini setelah dia selesai dari wudu. Nah, ini yang paling ringkasnya dari zikir wudu, ya, zikir setelah wudu. Ya, dan ada riwayat yang lain tambahan, karena itu boleh, ya, digabungkan tambahan tersebut, ya, yaitu tambahan, ya, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ya, waj'alni minal mutatahhirin, ya. Jadi boleh digabung antara, ya, kalimat ini, ya, antara kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, ya, atau wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ya, maka itu, ya, boleh. Taib, ditambahkan. Dan ada doa atau zikir, ya, setelah wudu yang lain, yaitu sama dengan, ya, doa kafaratul majlis. Nah, tapi kita tidak bahas hal tersebut karena kita hanya membahas secara ringkas saja, ya. Nanti mungkin di di kitab-kitab selanjutnya baru kita bahas tentang hal itu kalau ada kesempatan, insyaallah. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya, ya, penetapan adanya surga, ya, penetapan adanya surga, dan surga itu memiliki 8 pintu, ya, memiliki 8 pintu. Nah, memiliki 8 pintu, ya. Kemudian yang kedua, ya, dari faedah hadis bahwa, ya, keutamaan berwudu, ya, keutamaan berwudu, ya, dan keutamaan, ya, zikir setelah wudu ini. Bahwa siapa yang, ya, mengucapkan zikir ini maka dia akan, ya, dibukakan 8 pintu surga. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat, ya, perintah untuk menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu, ya. Dan ada ancamannya yang lain yang menunjukkan bahayanya orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Nah, Allahu taala a'lam. Baik. Saya kasih waktu 2 menit dulu, silahkan dihafal.
Baik. Selanjutnya as-shalah. باب الصلاة الآذان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم تصلوا علي. رواه المسلم. Baik. Subhanallah hafizahullah taala as-shalah, ya, salat. Nah, salat ya secara bahasa itu bermakna ad-du'a. Ya, jadi salat secara bahasa bermakna ad-du'a. Ya, bermakna doa. Ya, salat secara bahasa itu bermakna ad-du'a. Itu berdasarkan firman Allah di surah At-Taubah ayat 103. Ya. Wassalli alaihim. Dan salatlah atas mereka. Ya. Maksudnya ya doakan ya mereka. Ya, doakan mereka. Nah, ya. Adapun secara istilah salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ini makna salat secara istilah. Ya, aqwalun, ucapan-ucapan. Ya, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan. Ya, maksusah, yang khusus, tertentu. Ya, jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu mukhtatamatun bitakbir, yang dibuka atau diawali dengan takbir, mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini makna salat secara ya istilah. Jadi dia adalah ucapan, perbuatan khusus. Ya, jadi tidak sembarang ucapan, tidak sembarang gerakan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Kemudian kata beliau al-adzan. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Ya, ada 4 hadis. Ya, tentang ya adzan. Al-adzan. Adzan secara bahasa itu bermakna al-i'lam. Ya, pengumuman. Ya, al-i'lam, pengumuman. Ya, itu berdasarkan firman Allah di surah At-Taubah dan juga di surah Al-Hajj. Ya, ada di surah Al-Hajj. Ya, ayat yang ke-27.
Ya, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah haji kepada manusia. Ya, itu ya apa namanya? Secara bahasa. Adapun secara istilah, al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsus. Ya, ini secara istilah, al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsus. Ya. Jadi adzan adalah pengumuman masuknya waktu salat bidzikrin makhsus, dengan zikir-zikir tertentu. Ya, dengan zikir tertentu. Nah, dan ya apa namanya? Ya, adzan itu ya adalah pengumuman, ya, penyampaian bahwasanya ini sudah masuk waktu salat, ya, dengan zikir tertentu, ya, bukan zikir-zikir yang apa namanya? Yang lain, tapi sudah ada, ya, zikirnya ditetapkan di dalam sunnah. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu, tsumma shallu 'alayya." Nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila kalian mendengar muadzin. Ya, apabila kalian mendengar muadzin. Nah, jadi ini ketika mendengar, ya. Artinya mendengar secara langsung. Ya, mendengar secara langsung. Jadi bukan rekaman. Ya, bukan rekaman. Tapi yang didengar secara langsung, bukan rekaman, bukan dari radio, bukan dari televisi misalnya. Karena Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin." Kalau kamu mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul. Ya. Maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kalimat, ya, mithla ma yaqul, ya. Di sini maksudnya yang semisal dengannya. Ya. Laisat fil hay'a wal kaif. Ya. Ya. Jadi ya yang semisal dengan apa yang diucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan seterusnya, dari apa yang dia ucapkan, kita ucapkan yang semisal dengannya. Ya. Bukan, ya, keadaannya, atau bukan, ya, yang apa namanya? Tata caranya. Kan kalau muadzin, ya, panjang, ya, agak panjang suaranya, ya, agak panjang apa namanya? Suaranya. Bukan itu maksudnya. Tapi yang diucapkan adalah yang semisal dengan ucapan muadzin tersebut, bukan tentang tata caranya, ya, akan tetapi lafaznya saja, ya, lafaznya saja. Karena muadzin itu mengucapkan dengan suara yang panjang dan suara yang keras, ya, maka bukan itu yang diikuti, ya. Tsumma shallu 'alayya, ya, kemudian bersalawatlah kepadaku, ya, kemudian bersalawatlah, ya, kepadaku, ya. Jadi kita, ya, ini maksudnya setelah, ya, selesai apa namanya, selesai dari adzan tersebut, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca, ya, doa yang akan disebutkan nanti, ya. Nah, dan siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali salawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya, ya, 10 kali salawat. Maksudnya sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Aliyah, bahwasanya yang dimaksud salawat Allah kepada hambanya adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, ya, pujian Allah kepada hamba tersebut di sisi para malaikatnya. Jadi Allah akan memuji, ya, hamba tersebut, ya, dengan, ya, pujian di sisi para malaikatnya. Nah, Allahu a'lam. Baik, Tsani.
الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه المسلم. Taib. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar muadzin. Di situ di catatan kaki diperhatikan, ai ba'da faragil muadzini minasyahadatain. Setelah selesainya muadzin dari kalimat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan ini kalimat. Dia ucapkan ini kalimat. Dia ucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat ini, maksudnya setelah selesai dari dua kalimat syahadat, dia ucapkan ini kalimat, raditu billahi rabba, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah sebutkan tadi makna, bahwasanya ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Rabb, maksudnya dialah yang bersendirian dalam mencipta, dalam memberi rezeki, mengatur segala urusan, hidupkan, mematikan. Ini Rabb. Demikian juga dialah yang berhak untuk diibadah. Nabi Muhammad dan Rasulullah. Dan Muhammad adalah Rasul. Maksudnya Allah Rasul untuk seluruh kalangan jin dan manusia. Dan beliau adalah Rasul yang terakhir. Ini harus kita ridha. Kita harus ridha. Dengan beliau, dengan apa yang dibawa oleh beliau, risalah, kita harus menerima risalah beliau, berserah diri dan al-insyirah, berlapang dada di dalam menerima apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wabil islami dina, dan Islam adalah agama. Ridha sebagai Islam sebagai agama, maksudnya agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk, fi kulli zaman wa makan, setiap waktu dan di setiap tempat. Tidak boleh kita katakan Islam tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, tidak boleh. Syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu sesuai dengan
ya seluruh keadaan, ya, dan seluruh waktu, ya, dan seluruh waktu. Nah, maka siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia selesai dari, ya, dua kalimat syahadat tadi, ya, ghufira lahu dzambuhu, ya, di sini didatangkan dalam sigha majhul, ya, diampuni baginya dosanya, ya, diampuni baginya, ya, dosanya. Siapa yang mengampuninya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya saja, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud, ya, diampuni dengan apa, dosa-dosanya adalah, ya, dosa-dosa, ya, kecil, ya, dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu, ya, apa namanya, butuh, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam, ya, hadis ini terdapat faedah, ya, wajibnya ridha, ya, wajibnya ridha kepada Allah, ya, ridha terhadap Islam dan ridha terhadap, ya, Rasulullah sallallahu alaihi, ya, wasallam, ya, ridha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, ya, wasallam. Nah, kemudian di antara faedahnya juga, ya, bahwasanya hakikat keislaman itu adalah berserah diri kepada Allah dengan ketaatan, ya, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, ya, serta berlepas diri dari berbagai kesyirikan, baik itu yang besar maupun yang kecil, ya, maupun yang kecil. Nah, dan yang terakhir, ya, yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni di sini, ya, adalah dosa-dosa kecil. Karena itu disebutkan di dalam syarah Hisnul Muslim, karena ini juga dibawakan di Hisnul Muslim, disebutkan oleh pensyarah sekaligus penulis, wa hadhihi dzunubu yuradu biha as-saghair, yang diinginkan, ya, dosa-dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Amal kabair fatahtaju ila taubatin au iqamatil hudud. Adapun dosa besar maka itu butuh bertobat atau ditegakkan hudud, ya, ditegakkan had. Nah, wallahu taala a'lam. Silakan, ya, dihafal dulu. Baik, fadhal. Hadis berikutnya.
ثم قال حفظه الله تعالى عنه الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله رواه مسلم. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. Ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala. Ini penjelas. Ya. Ya, tentang kalimat idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa qala. Kemudian dia berkata, hayya 'alas shalah, qal la haula wala quwata illa billah. Ya. Ketika muadzin itu berkata, hayya 'alas shalah, maka yang mendengarkan itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maksudnya ya, kita ini ya, tidak ada daya. Ya. Tidak ada daya, tidak ada ya, kekuatan. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tsumma qala hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alal falah, ya. Mari menuju kemenangan, kemenangan yang hakiki, menunjukkan bahwasanya salat itu adalah lambang kemenangan. Ya, kesuksesan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ya. Qala la haula wala quwata illa billah. Nah, rawah Muslim. Jadi ya, tentang apa namanya? Ya, apabila kalian mendengarkan muadzin, maka hendaknya mengucapkan semisal dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ya dua, ya, kecuali hayya 'alatain. Ya, kecuali hayya 'alatain. Ya, dua hayya, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab ya la haula wala quwata illa billah. Ya, adapun selainnya ya ucapan ya takbir, ya ucapan ya apa namanya dua kalimat syahadat, ya maka ya kita ikuti ya ucapan muadzin. Demikian juga ketika bertakbir di akhir dan ya ucapan la ilaha illallah, maka kita juga ya ikuti ya, kecuali dua ini hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini saya kira jelas. Ya. Baik, yang terakhir dari hadis ini, dari bab ini. ثم قال حفظه الله تعالى عنه الحديث الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. Baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul nida. Siapa yang ya mengucapkan ya ketika dia mendengarkan an-nida, seruan. Ya, mendengarkan seruan, dengarkan adzan. Ya, mendengarkan adzan. Ya. Dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya.
Asalnya Allahumma itu adalah ya Allah. Ya, itu asalnya ya Allah. Nah, kemudian ya-nya dihapus kemudian diganti dengan mim yang bertasydid. Ya, mim yang bertasydid. Ini untuk apa? Untuk mengedepankan nama Allah, ya, sebagai bentuk tabarruk dengan mengedepankan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Rabb, ya, pemilik seruan yang sempurna. Ya. Jadi ini diucapkan setelah selesai dari ya adzan. Jadi kita bersolawat tadi. Ya, bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu paling pendeknya. Ya. Paling bagusnya salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian baca ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tam was salatil qa'im. Dan salat yang akan ditegakkan. Ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Al-wasilah ya disebutkan di catatan kaki. Al-wasilah adalah manzilatun fil jannah la tambagi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana al-wasilah. Ya. Jadi kedudukan di surga yang tidak layak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal fadilah, ya, adapun al fadilah, ya, al fadilah adalah ya ar-rutbatu az-zaidatu ala sairil khalaq. Ya. Kedudukan tambahan di atas seluruh makhluk. Ya. Nah, kemudian wa ba'atsu maqaman mahmuda. Ya, al-maqam al-mahmud ini syafaat al-uzma. Ya, syafaatul uzma huwa syafaatul uzma li ta'jilil hisabi war rahati min tulil mawqifi fil mahsyar. Ini al-maqam al-mahmud. Itu syafaat uzma yang merupakan kekhususan Nabi. Ya, nabi-nabi yang lain ya tidak bisa memberikan syafaat ini. Ya, jadi syafaat uzma ya itu adalah kekhususan Nabi SAW untuk apa? Disegerakan hisab. Ya, supaya manusia ya bisa dihisab ya dari lamanya berdiri di al-mauqif ya di mahsyar. Ya. Manusia datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, pada ya, seluruh beberapa nabi. Ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diputuskan ya atau agar mereka dihisab. Nah, ya Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, ad-da'wah maksudnya dakwah. Ya, dakwah tauhid. Ya. Nah, itu seruan kepada tauhid, seruan adzan. Ya, dan ini merupakan kalimat-kalimat yang agung. Ya, di dalam adzan. Ya, di dalam adzan ya dari doa ini ya doa yang sangat agung ya doa yang sangat agung. Nah ini ya doa yang yang dianjurkan untuk dibaca. Nah karena itu di antara ya faedah yang bisa dipetik dari hadis ini bahwasanya ya istihbabu as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan. Ya, dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Ya, dengan menggabungkan tadi ya. Hadis yang pertama, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu, tsumma sallu alaihi.
ya, dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan, ya. Kemudian ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya al-wasilah ya wal fadilah ya untuk Nabi sallallahu alaihi ya wasallam, ya, pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya wasallam. Nah, dan ya siapa yang membaca ya kalimat ini atau doa ini di akhir ya di akhir hadis dikatakan halat lahu ya wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah dia pada ya maqam yang terpuji yang engkau janjikan. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini maka halal baginya ya syafaatku pada hari kiamat. Nah, maka di sini ada beberapa faedah yang disebutkan juga oleh penulis hafizahullah. Al-masyru'u min adzikri inda sama'il adani ma yali. Ya. Jadi beberapa syariat zikir, beberapa zikir yang disyariatkan ketika mendengarkan adzan ya berikut ini. Yang pertama, yaqulu kama yaqulul muadzin. Dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ini tadi bukan tata caranya ya, tapi lafadznya. Illa fil hayya 'alatain, ya, kecuali pada dua hayya, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, idza faraga al-mu'adzinu min asy-syahadatain yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya. Apabila muadzin ya selesai dari dua kalimat syahadat, maka dia ucapkan ya, saya bersaksi bahwa tidak ada ya ilah yang berhak untuk diibadahi ya kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu. Ya, Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza faragha minal adhan yaqul Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini saya sebutkan tadi bahwa ini yang paling pendeknya. Ketika azan ya selesai, maka diucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nabiyyina Muhammad. Ya, bersalawat. Thumma ba'da as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini beberapa perkara yang disyariatkan ketika adzan. Ya, ketika adzan dan selesai adzan. Baik. Allahu ta'ala alam. Silakan dihafal dulu.
Baik. Fadal, satu bab lagi. Dukhulul masjid wal khuruju minhu. Kita ambil ini, selesaikan karena panjang waktunya untuk menghafal. Satu pekan insyaallah. Nah, silakan. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى عنه دخول المسجد والخروج منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه المسلم. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah dukhulul masjid wal khuruju minha. Ya, beliau langsung gabungkan dua keadaan, yaitu masuk masjid dan keluar darinya. Ya, masuk masjid dan keluar dari. Ya. Nah, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya ini idza dakhala, kata dakhala di sini sudah saya sebutkan sebelumnya, maksudnya bahwasanya idza aradat dukhul, ya kalau mau masuk, ya jadi bukan ketika di dalam tapi ketika baru mau masuk. Idza dakhala ahadukumul masjid falyakul, ya apabila salah seorang di antara kalian ingin masuk masjid maka dia ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, ya bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, sekali lagi Allahumma ini bermakna ya Allah, asalnya ya Allah. Ya, jadi mim yang ditasydid, ya jadi al-mim al-musyaddadah iwadun min ya. Ya, itu apa namanya? Ya, pengganti dari ya. Ya. Dan kata Allahumma itu tidak digunakan kecuali at-talab. Ya. Kecuali at-talab. Ya. Makanya langsung Allahumma ftah li. Ya, ini langsung permintaan, talab. Ya. Nah, jadi Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, pintu-pintu rahmatmu. Ya, dimaklumi bahwasanya di dalam masjid, ya, itu ya pintu-pintu rahmat Allah terbuka luas. Ya. Nah, terbuka luas. Ya. Nah, dan ya bukan berarti bahwasanya hanya di masjid itu ada rahmat Allah, ya, sebab pintu-pintu rahmat itu juga banyak. Ya, pintu-pintu rahmat Allah itu banyak, ya, seperti menuntut ilmu, beramal dan seterusnya. Itu semua pintu-pintu rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja di sini ya kita ya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita masuk ke dalam ya masjid untuk beribadah agar dimudahkan ya ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ya keluar ya masjid, ya kita mengatakan wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Dan apabila keluar maka hendaknya dia ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta ya karuniamu, karena karunia Allah itu banyak di luar. Ya, berupa rezeki, berupa ya macam-macam. Ya, berupa ya rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara ya faedah yang bisa dipetik dari
hadis ini bahwasanya ketika seorang masuk masjid maka paling tidak ini yang dia ucapkan. Walaupun ada tambahan yang lain, ada doa yang lain, ya, yaitu Bismillahi, ya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah dan bersalawat kepada Nabi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kemudian baca ini, ya, dan ada juga, ya, doa yang lain. A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian dia, ya, baca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya, hanya saja itu karena sekali lagi pemula, ya, jadi kita tidak bebankan untuk menghafal hal ini, ya. Tapi kalau ada yang sudah hafal, alhamdulillah, itu adalah hal yang sangat bagus, ya, yang sangat bagus. Maka dianjurkan untuk membaca, ya, untuk membaca, ya, doa ini supaya dia dikaruniai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isbatu, ya, annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha'u min ibadi. Penetapan bahwasanya karunia itu di tangan Allah. Ya, Allah memberi siapa yang dikehendaki. Makanya katakan, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku mohon, ya, kepadamu karuniamu. Iya, karuniamu. Nah, kemudian tadi luput bahwasanya, ya, meminta rahmat ketika masuk masjid, ya, itu menunjukkan bahwasanya ketika kita ingin salat pun kita butuh rahmat Allah agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Dan yang terakhir, ya, hendaknya seorang senantiasa menjaga, ya, adab-adab ini sehingga dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah selesai, ya, bab ini, bab tentang, ya, masuk dan keluar masjid. Insyaallah nanti, ya, di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab, ya, tentang doa istiftah, ya, doa, ya, iftitah atau istiftah. Di sini ada beberapa doa yang ini, ya. Ini target kita insyaallah, ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam 6 bulan atau 52 kali pertemuan. Ya, kita targetkan seperti itu, mudah-mudahan bisa selesai. Ya, dan kalau selesai kita masuk di buku selanjutnya yaitu mustawa awal. Baik, ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu untuk hari ini, ya. Mungkin ada recording stopped. Apa namanya? Untuk setorannya mungkin bisa pekan depan, ya. Ya, bisa pekan depan karena ini dari tadi ada telepon-telepon terus, mungkin ada hal yang urgen. Ya. Ya, saya cukupkan dulu untuk, ya, hari ini sekian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hafalannya insyaallah, ya, sudah harus sampai di pembahasan kita tadi. Ya, pembahasan, ya, dukhulul masjid wal khuruju minha, ya, bab tentang masuk masjid dan keluar, ya, darinya, dan disampaikan kepada ikhwah untuk, ya, selalu murajaah hafalannya, hafalannya. Demikian juga makna-makna yang sudah disebutkan agar dimurajaah kembali, ya, makna-makna dan kandungan-kandungan hadis yang sudah disampaikan. Nah, wallahu ta'ala alam, ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.